Perkenalkan, nama saya Syamsyara Ainunjaya dengan NIM FAA 118016. Dalam kesempatan ini, saya akan mereview jurnal. Untuk profil jurnalnya yaitu di mana dengan penulis Yulida dan Nur Ramadan. Judulnya, perilaku menggigit nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor potensial filariasis di Kabupaten Pidi pada tahun 2020. Untuk penerbitnya diterbitkan oleh Proceeding Seminar Nasional Biotik volume 8 nomor 1 dengan halaman dari halaman 128 sampai 131. Pertama-tama untuk pendahuluan, di mana nyamuk dikatakan sebagai vektor penyakit apabila tahan terhadap sumber infeksi, terdapat populasi yang tinggi di lingkungan, terkonfirmasi sebagai vektor di daerah lain meskipun populasinya tidak dominan, status nyamuk dan frekuensi menggigit yang lebih tinggi dengan ditemukan DNA cacing filaria dalam tubuhnya. Maka Aedes aegypti sangat berpotensi sebagai vektor filariasis di Provinsi Aceh. Pengendalian vektor yang sangat maksimal dengan mengetahui bionomik vektor itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bionomik Aedes aegypti, di mana Aedes aegypti itu sudah terkonfirmasi sebagai vektor zoonosis arbovirosis di Jerman dan Senegal, vektor virus Zika di Amerika Serikat pada tahun 2017. Penelitian di Kabupaten Pidi di Provinsi Aceh yang akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan PCR pada nyamuk yang tertangkap di Gampong Kambuk Payapi di Kabupaten Pidi, ditemukan DNA larva cacing filariasis dalam tubuh nyamuk. Untuk menghitung jumlah kepadatan nyamuk menggunakan rumus yang pertama untuk MHD atau man hour density atau jumlah nyamuk yang hinggap di badan per orang per jam, yaitu menggunakan rumus jumlah nyamuk spesies tertentu yang tertangkap melalui umpan orang dalam sekali penangkapan per 40/60 dikali 12 jam dikali jumlah umpan orang. Kemudian yang kedua, main breeding rate atau MBR atau jumlah nyamuk yang hinggap di badan per orang per malam. Menggunakan rumus jumlah nyamuk spesies tertentu yang tertangkap melalui umpan orang per jumlah malam dikali jumlah umpan orang. Untuk frekuensinya sendiri menggunakan rumus jumlah penangkapan diperoleh untuk spesies tertentu per jumlah total penangkapan. Untuk metode penelitian, penelitian ini bersifat cross-seksional. Waktunya dimulai pada bulan Februari sampai November 2017 di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Lokasi penangkapan nyamuk itu di Gampong Kambuk Payap. Durasi penangkapan itu dilakukan 2 kali dalam 1 bulan selama 2 bulan berturut-turut. Titik penangkapan nyamuknya itu di 3 titik dalam rumah, 3 titik di luar rumah. Untuk metode penangkapan menggunakan human landing collection seperti yang tertera pada gambar. Ini disebut dengan metode human landing collection yang hasil modifikasi, di mana ini penangkapan nyamuk dengan menggunakan orang sebagai umpan yang sudah dimodifikasi. Modifikasinya adalah umpan orang sekaligus penangkapan nyamuk duduk di dalam kelambu dan tidak langsung kontak dengan nyamuk. Kelambu dibuat 2 lapis dengan lapisan dalam sebagai tempat umpan orang duduk, sedangkan lapisan luar diikat menggantung kurang lebih 30 cm dari lantai duduk. Nah, penangkapan nyamuk ini dimulai dari pukul 18.00 sampai pukul 06.00 pagi. Dalam setiap 60 menit digunakan 40 menit menunggu dan menangkap nyamuk yang masuk ke dalam kelambu, 10 menit untuk menangkap nyamuk di luar kelambu atau dinding rumah, dan 10 menit untuk penangkapan nyamuk istirahat. Nah, ini hasil yang ditemukan dari penelitian ini, di mana berdasarkan tabel tersebut, untuk keseluruhan nyamuk nyamuk Aedes aegypti
ditemukan atau tertangkap yaitu 32 nyamuk, di mana 31 nyamuk menggunakan umpan orang dalam dan 1 nyamuk menggunakan umpan orang luar. Puncak aktivitas menggigit Aedes vexans pada pukul 20.00 sampai 21.00. Ini terlihat pada jumlah nyamuk yang tertangkap, yaitu 19 UOL atau umpan orang dalam. Tertinggi kedua ditemukan pada jam 03.00 sampai 04.00, yaitu 4 buah nyamuk, diikuti jam 22.00 sampai 23.00 dan juga 23.00 sampai pukul 00 ditemukan 3 nyamuk, dan terendah ditemukan pada pukul 19.00 sampai 20.00 hanya 2 nyamuk. Dan pada jam yang lain tidak ditemukan nyamuk sama sekali. Sedangkan yang menggunakan umpan orang dalam hanya ditemukan 1 nyamuk, yaitu pada jam 5.00 sampai 6.00. Nah, di sini terlihat grafik yang memperlihatkan jumlah puncak tertinggi aktivitas menggigit nyamuk ditemukan pada pukul 20.00 sampai 21.00, yaitu tadi jumlahnya adalah 19 nyamuk. Kita lanjut pada pembahasan. Puncak aktivitas nyamuk Aedes vexans yaitu antara pukul 20.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, 22.00 sampai 00 waktu Indonesia Barat, pukul 03.00 sampai 04.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian ini adalah nilai MHD atau man hour density dan juga nilai MBR atau main breathing rate, di mana MHD-nya 0,67, nilai MBR-nya 0,889, di mana nilai frekuensi penangkapan nyamuk yaitu 0,5%. Yang artinya jumlah kepadatan nyamuk atau aktivitas nyamuk menggigit dalam satu malam setiap jamnya adalah 1 nyamuk dengan frekuensi atau kesempatan menggigit yaitu 0,5%. Nah, penggunaan insektisida dalam pengendalian nyamuk akan lebih optimal pada waktu-waktu tersebut, di mana ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar penyuluhan pada masyarakat agar dapat melindungi diri dari kontak dengan nyamuk saat aktivitas di malam hari atau pada jam tidur. Untuk kesimpulannya, perilaku menggigit nyamuk Aedes vexans sebagai faktor potensial filariasis di Kabupaten Pidi yaitu aktivitas menggigit Aedes vexans dominan pada pukul 20.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Kepadatan nyamuk hinggap di badan per orang per jam adalah 1 nyamuk atau 0,67 dengan frekuensi menggigit 0,5% dibandingkan dengan spesies lain pada waktu penangkapan yang bersamaan. Sehingga beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat pada wilayah endemis filariasis dalam tahap pemutusan rantai penularan dengan pengendalian faktor antara lain tidur dengan menggunakan kelambu. Nah, selanjutnya kita bahas kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Yang pertama, kelebihannya, di mana jurnal ini memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari abstrak, pendahuluan, sampai ke hasil pembahasan. Isi jurnal juga singkat, padat, dan jelas, dan juga menyertakan daftar pustaka. Sedangkan kekurangannya sendiri, di sini tidak ada abstrak yang ditulis dalam bentuk bahasa Inggris, volume dan isunya tidak dituliskan dalam halaman jurnal secara langsung, melainkan ditulis dari websitenya. Penulisan rumus, jumlah kepadatan nyamuk, tidak ditulis secara langsung, melainkan dalam bentuk gambar yang ditempelkan ke dalam jurnal. Beberapa kata yang tidak sesuai dengan KBBI. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.